Putus cinta tuh nggak pernah ada. Yang ada adalah pikiran-pikiran kita tentang putus cinta. Yang adalah perasaan-perasaan kita tentang putus cinta. Yang ada adalah gejolak emosi kita atas putus cinta. Sekali lagi, ini persoalan subjek, bukan persoalan objek. Nah, dalam meditasi antara subjek dan objek tidak terpisahkan gitu ya. Sehingga kalau subjek dan objek tidak terpisahkan, maka tidak ada apa-apa dan tidak ada siapa-siapa gitu ya. Jadi it is impossible. Sebetulnya tidak mungkin manusia itu patah hati. Tidak mungkin. Kalau kita bermeditasi, maka kita akan sampai kesimpulan itu. Rahayu, salam jumpa lagi di Jurnal Hendra. Kali ini edisi ini spesial buat sahabat saya, Kang Deddy. Ya, kemarin kita ngobrol banyak dengan Kang Deddy gitu ya. Untuk bicara hal yang paling klasik gitu ya. Soalan klasik ya. Kelihatannya sepele tapi ini dialami semua orang ya. Persoalan putus cinta gitu ya. Persoalan menginginkan seseorang yang tidak bisa didapatkan. Atau persoalan kompetisi dalam mendapatkan perhatian atau kompetisi dalam mendapatkan cinta seseorang ya. Ini soalan klasik gitu ya. Bagaimana meditasi bisa menjawab persoalan ini gitu. Jika kita dalami meditasi itu adalah usaha kita untuk masuk ke dalam. Masuk ke dalam diri ya. Menyelam dalam samudra pikiran, perasaan dan emosi kita sendiri gitu ya. Dengan meditasi kita kan bisa menyimpulkan walaupun berat bahwa apa yang nampak, apa yang kita rasakan, apa yang kita gemuruhkan dalam diri itu adanya di dalam gitu ya, bukan di luar gitu. Sehingga persoalan putus cinta itu bukan persoalan objek, tapi persoalan subjek. Agak klise ya, gitu ya. Agak klise. Nggak bisa lah Mas Hendra, berat lah rasa diputusin, rasa dibohongin, nggak asik lah rasanya ditikung, nggak asik lah rasanya di ghosting gitu ya. Itu mencirikan bahwa memang keberadaan cinta, saya bilang sama kita berdiskusi, saya bilang keberadaan cinta itu kata benda yang dibentuk oleh pikiran, perasaan dan emosi kita. Sedangkan jenis kata benda cinta itu adalah kata benda abstrak gitu. Jadi cinta itu hanya dapat ditemukan apabila kita bermeditasi pada diri sendiri gitu ya. Memang terlihat konyol dan terlihat apa iya gitu kan. Tapi iya, bahwa tidak ada orang yang bisa mengambil apa yang ada di pikiran kita. Tidak ada orang yang bisa mengambil perasaan kita. Dan yang lebih penting, tidak pernah ada orang yang bisa mengambil kenangan-kenangan yang telah ada pada kita. Dan kenangan-kenangan itu tidak akan bisa mati selama kenangan itu kita hidupkan dengan spekulasi-spekulasi. Kenangan hanya hidup apabila dia diberikan asupan harapan. Kenangan akan hidup apabila dia diberikan asupan asumsi-asumsi begini dan begitu gitu. Seringkali orang yang patah cinta menyalahkan orang tuanya begini begitu, oh temennya bisik-bisik begini dan begitu. Bukan gitu. Itu hanya proyeksi kita atau denial kita dalam menyikapi realitas. Meditasi bisa menjadi cara bagi kita untuk menghadapi realitas dengan justru melihat realitas yang ada di dalam. Nah, dengan demikian saya bisa bercerita sama kawan-kawan. Saya bisa memberikan satu masukan untuk sahabat saya gitu ya. Siapa sih yang bisa ngambil cinta Anda? Siapa sih yang bisa ngambil kenangan Anda? Siapa sih yang bisa mengambil asumsi dan harapan-harapan? Tidak satu orang pun. Jadi it is impossible. Sebetulnya tidak mungkin manusia itu patah hati. Tidak mungkin. Kalau kita bermeditasi maka kita akan sampai kesimpulan itu. It's impossible for everybody to get broken hearted gitu. It's impossible everybody losing love. It's impossible. Juga tidak mungkin seseorang kehilangan keyakinannya. Tidak mungkin losing faith. Tidak mungkin losing religion mungkin. Tapi losing the faith saya rasa nggak mungkin gitu loh. Jadi apa yang bisa mengajarkan kita, meditasi mengajarkan kita dalam menghadapi putus cinta. Putus cinta tuh nggak pernah ada. Itu yang kita bisa dapatkan ketika kita bermeditasi pada realitas gitu. Putus cinta tuh nggak pernah ada. Yang ada adalah pikiran-pikiran kita tentang putus cinta.
Yang adalah perasaan-perasaan kita tentang putus cinta. Yang ada adalah gejolak emosi kita atas putus cinta. Sekali lagi, ini persoalan subjek, bukan persoalan objek. Nah, dalam meditasi antara subjek dan objek tidak terpisahkan gitu ya. Sehingga kalau subjek dan objek tidak terpisahkan, maka tidak ada apa-apa dan tidak ada siapa-siapa gitu ya. Jadi kita taruh sebuah kamar kosong. Kita patah hati, kita duduk di kamar kosong itu. Sebetulnya yang patah hati itu siapa dalam ruang kosong itu, apa dan siapa. Dan jika kita bisa bermeditasi, kira-kira kita bangun jam 3 pagi, kita duduk depan rumah sambil menghirup udara pagi yang segar, kita cuman mengatakan gak ada apa-apa. Maka gak ada apa-apa. Kalau dalam mantra ya, mungkin yang pertama, kalau mantra yang bisa diucapkan, aku ki meneng, aku tuh diem. Aku ki anteng, aku tidak kemana-mana. Aku yo seneng, ya saya seneng. Aku yo jeneng, ya saya mencapai tujuan. Gitu. Meneng, seneng, anteng, jeneng. Gitu. Terakhir mungkin bisa sugeng dia gitu. Sugeng artinya terpenuhi keinginannya. Dengan hanya duduk jam 3 pagi di depan beranda rumah dan lihat alam semesta. Bahwa cinta itu tidak pernah hilang. Tidak ada orang hilang. Apa yang hilang? Dan di mana hilangnya? Kalau subjek dan objek itu nggak ada. Nah, disinilah kita bisa buka kelas meditasi online nanti ya. Untuk kawan-kawannya, mohon maaf banget ya. Dalam kondisi stressful karena kalah kompetisi dalam cinta karena pacarnya lebih ganteng, karena ceweknya lebih cantik, lebih kaya, lebih berpendidikan. Nanti kita buka kelas online ya. Gitu. Atau sebaliknya gitu ya. Ada kawan-kawan yang stressful karena terus-menerus terancam dalam kompetisi cinta gitu. Kok nggak tenang-tenang, sudah cantik, ganteng, berada, kaya, berpendidikan, kok nggak mendapatkan rasa tenang. Tapi ini persoalan-persoalan modern yang bisa kita jawab dengan meditasi gitu ya. Soalan-soalan yang lebih spesifik nanti soalan duit, soalan finansial gitu ya. Soalan keuangan, soalan kebutuhan hidup, keberlangsungan hidup, memelihara dan mendapatkan dan memelihara nafkah. Bagaimana meditasi menjawab itu? Mirip-mirip nanti dengan meditasi menjawab patah hati. Tapi saya harapkan sekali lagi tidak pernah ada yang namanya hilang. Tidak pernah ada yang namanya manusia yang putus harapan. Tidak pernah ada yang namanya orang yang bisa merebut kenangan dan harapannya ada pada kita. Kesimpulan itu bisa Anda dapatkan begitu saja ketika Anda bermeditasi. Jadi kalau dalam ilmu psikologi yang pertama itu trauma itu karena ditinggal mati, kedua itu trauma karena PHK gitu ya. Ini trauma kedua. Yang ketiga yang paling sering dialami adalah soalan patah hati. Soalan ini dari usia SMP atau bahkan SD sampai nenek kakek buyut udah puber ke 100 tetap sama masalahnya gitu kan. Siapapun dan apapun tetap sama. Dan soalan patah hati seperti ini akan bisa dijawab dengan meditasi afirmasi, meditasi dengan refleksi ke dalam. Oke, kita akan susun jadwalnya bagaimana ke depan kita bikin kelas online. Nah, mudah-mudahan ya kita lakukan proses afirmasi diri untuk menghilangkan efek patah hati yang negatif. Karena efek patah hati yang positif banyak ya. Bisa nyanyi, bisa berpuisi, bisa melukis, bisa bikin syair. Nah, itu efek patah cinta yang bagus. Itu kita pelihara tuh, patah cinta yang enak dipelihara. Tapi patah cinta yang gak enak, mari kita obati dengan meditasi afirmasi. Nah, saya tunggu komen, like, dan subscribe-nya. Dan terus ikuti Jurnal Hendra. Kita akan bahas yang asik-asik, yang melekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Kira-kira demikian. Sampai jumpa lagi pada jurnal berikutnya. Terima kasih. Salam jumpa lagi di Jurnal Hendra.